Kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Sean Lucas masuk ke babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap Mario Dandi, sementara Sean Lucas divonis hukuman 5 tahun penjara. Mario Dandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan berat secara terencana terhadap David Ozora. Selain menjatuhkan hukuman pidana penjara, Majelis Hakim juga membebankan restitusi atau biaya ganti rugi sebesar 25,1 miliar rupiah. Jumlah ini jauh lebih rendah dari jumlah yang diminta oleh LPSK, yaitu 120 miliar rupiah. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tidak ada hal yang meringankan bagi Mario Dandi. Menanggapi vonis dari Majelis Hakim, kuasa hukum Mario Dandi menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Namun menyoal restitusi, pihaknya tidak meyakini bisa membayar restitusi jika melihat kondisi aset keluarganya yang saat ini tengah dibekukan. Dalam 7 hari ini kami akan berkonsultasi terus dengan Mario terutama dan keluarganya, apakah akan menyikapinya dengan banding ya, dengan perbedaan pendapat itu. Tapi masih pikir-pikir ya? Masih pikir-pikir. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mario sekarang tidak bekerja ya dan tidak memiliki aset. Ada satu aset tadi yang memang akan dirampas, Rubicon. Keluarganya pun sekarang sedang dalam proses hukum ya terhadap tindak pidana gratifikasi. Sehingga semua aset dari keluarga ini juga sudah sama-sama kita ketahui sudah di-freeze semua, baik rekening maupun aset, sehingga apabila pun keluarganya mau gitu loh ya, jawabannya mungkin akan dikaitkan dengan kemampuan juga ya. Saya rasa dalam keadaan seperti ini. Sementara itu pemirsa, rekan Mario yaitu Sean Lucas yang juga menjalani sidang vonis hari ini dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus penganiayaan David Ozora. Atas vonis ini pihak kuasa hukum mengaku kecewa lantaran menilai Majelis Hakim tidak melihat fakta hukum di persidangan. Pihaknya pun langsung mengajukan banding atas putusan dari Majelis Hakim itu. Untuk mengetahui lebih jauh soal vonis Mario Dandi dan Sean Lucas, kita terhubung dengan Melissa Anggraini yang merupakan kuasa hukum dari korban David Ozora. Selamat sore Mbak Melissa. Mbak Melissa, kita sudah tahu ikuti bersama kasus ini dan akhirnya mencapai vonis 12 tahun untuk Mario Dandi, restitusi 25 miliar dan Sean Lucas 5 tahun. Apakah ini sudah memenuhi unsur keadilan bagi keluarga David Ozora? Iya, seperti yang tadi kita juga sudah bicarakan dengan ayah David, tentu kalau ditanya secara hati, apakah beliau merasa sudah mendapatkan keadilan, mengingat kondisi David sampai hari ini jauh dari kembali dengan normal ya, terutama bagian kognitif, bagian psikis, itu masih jauh, bahkan hasil psikologis yang tadi sebenarnya diserahkan oleh majelis Jaksa Penuntut Umum ke majelis, tetapi sudah terlambat diserahkan oleh PPA, itu menyampaikan bahwa kondisi emosi David ini setara anak usia 5 tahun 8 bulan. Kira-kira seperti itu, sehingga kerelaan atau merasa adil dengan putusan ini tentu masih jauh, tetapi tetap kami mengapresiasi seluruh putusan majelis hari ini sudah memberikan detail sekali putusannya, bahkan seluruh unsur-unsur sudah terpenuhi secara sempurna. Penganiayaan berat terencana seperti yang kami yakini selama ini benar-benar sudah terbukti. Saya rasa sudah menyeluruh terkait hal tersebut. Meskipun terhadap Sean Lucas memang masih di bawah dari ekspektasi kami, namun kami menghargai keseluruhan proses putusan majelis ini, mengingat hakim melihat ada hal-hal yang bisa meringankan. Jadi kami melihat bentuk penghargaan majelis hakim kepada Sean Lucas. Jadi kalau dia merasa tidak menghargai ini, kami juga tanda tanya ya, begitu. Tapi apakah artinya nanti selanjutnya ada upaya hukum, kami tentu akan berdiskusi dengan jaksa. Kita nantikan tentunya langkah itu, tapi yang menjadi menarik juga adalah tentang restitusi. Ini kan jauh sekali ya, yang diminta adalah 120 miliar, kemudian yang ditetapkan oleh hakim ini 25 miliar. Apakah ini juga ada langkah-langkah khususkah yang disiapkan begitu melihat poin yang ini? Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan terkait ini ya Mas. Pertama, bahwa yang sebenarnya diberikan amanah untuk menghitungkan kan adalah LPSK dengan riset demikian rupa.
Nah, kemudian hakim memutuskan hal yang berbeda. Kami melihat sebenarnya bukan angkanya yang turun, tetapi tidak semua komponen dimasukkan oleh majelis hakim di dalam putusan terkait restitusi. Sehingga dalam putusannya hakim menyampaikan membuka peluang kepada kami untuk mengajukan gugatan di kemudian hari, gitu. Apa saja poin-poin yang pihak David Ozora nilai itu tidak diperhitungkan oleh hakim dalam poin restitusi ini? Ya, terkait proyeksi hakim tadi tidak memasukkan, ya. Yang kemudian terkait dengan asuransi, hakim melihat asuransi sudah terbayar, jadi tidak dibebankan kepada terdakwa. Sementara selama ini setiap bulan bahkan dari sebelum-sebelumnya itu adalah pembayaran dari keluarga korban, bukan pembayaran dari terdakwa, sehingga tidak rasanya belum terhitungkan di dalam apa yang disampaikan oleh majelis. Tetapi satu hal, bahwa restitusi hari ini yang disampaikan 25 miliar ini itu adalah nilai restitusi terbesar sepanjang sejarah yang ada di Indonesia, Mas. Ini yang kita layak apresiasi. Meskipun tidak sesuai ekspektasi tapi layak untuk diapresiasi, itu menarik. Dan juga tadi ada statement juga dari pihak Mario Dandi yang mengatakan bahwa angkanya sudah jauh berkurang pun nampaknya ini tidak akan bisa terpenuhi, melihat bahwa keluarganya juga kan sedang menghadapi masalah hukum. Pandangan Anda? Iya, saya memahami terkait kondisi situasi keluarganya. Dan inilah yang, ya, pandangan kami melihat kondisi hari ini, tentu ini yang namanya kewajiban, maka dia wajib untuk menuntaskan hal tersebut. Dan kami tadi juga memberikan catatan terkait dengan restitusi, harusnya hakim juga meletakkan daya paksa seperti itu ya kepada si terdakwa untuk menyelesaikan restitusi. Kalau seperti ini kan benar-benar menunggu ya, seperti sukarela. Nah, betul. Ini yang kita nanti sampaikan di dalam upaya hukum selanjutnya. Kira-kira seperti apa daya paksa yang diharapkan nanti mungkin di dalam banding atau di kasasi, mungkin kalau masih terus berlanjut, ini yang akan kita harapkan. Meskipun kami melihat hakim memaknai ini tidak memupuskan harapan keluarga korban untuk melanjutkan perjuangan di ruang hukum yang lain ya, seperti gugatan melawan hukum dan lain sebagainya. Oke, langkah selanjutnya Mbak, ini terakhir langkah selanjutnya, kalau tadi kan Anda selalu mengatakan bahwa ini sudah mengapresiasilah vonis yang dijatuhkan. Langkah selanjutnya apakah kemudian pihak David Ozora akan melakukan tindak lanjut? Ada satu hal yang menarik dari putusan majelis hakim, bahwa yang menyebarkan video ini dan terbukti membuat ini menjadi viral adalah Mario Dandi. Tentu kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan keluarga, apakah ini akan bisa dijadikan temuan seperti yang dulu pernah kita sampaikan untuk kita laporkan kembali terkait dengan ITE-nya, gitu ya. Ditambah lagi tidak ada sedikit pun iktikat baik dari mereka, kesediaan dan kemauan terkait pembayaran restitusi. Tidak ada penyesalan yang kami lihat di sini, gitu. Ini akan kami pertimbangkan juga. Selain nanti kami akan melihat apakah restitusi ini dipenuhi atau tidak sebagai hak dari korban ya. Dan akan kami hitungkan kembali di dalam langkah hukum selanjutnya, termasuk komunikasi dengan antara jaksa penuntut umum dengan LPSK sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh institusi, oleh undang-undang yang menghitungkan terkait dengan kerugian korban. Ini masih terus akan kita diskusikan pasca hari ini. Baik, Mbak Melisa Anggreni, terima kasih atas perbincangan singkat kita. Selamat sore, Mbak.